Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kami dari kelompok 4, Sistem Basis Data, kelas D, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuandika Purnama Hartanto dengan NIM 2224 1010 2012 dan dua rekan saya yaitu Saya Ulul Azmi dengan NIM 2224 1010 2068. Saya Adrian Akbar Ramadhani dengan NIM 222 410 10 2010. Oke, di sini kami ingin membahas studi kasus 2 pada modul 1 yaitu pada studi kasus bengkel. Oke, di sini kami ingin membahas tentang mengidentifikasi entiti apa saja yang terjadi pada pada studi kasus bengkel, yaitu pembelian di dalam sebuah bengkel. Lanjut. Oke, kami mengidentifikasi ada beberapa entiti yang masuk ke dalam studi kasus ini, yaitu yang pertama adalah entiti kendaraan. Kendaraan ini dikategorikan sebagai benda nyata, yaitu menyimpan data-data tentang kendaraan yang terkait dalam bisnis proses. Karena untuk mengetahui kendaraan apa saja yang akan diservis di bengkel, ketika van servisan terjadi dan penambahan spare part pada kendaraan harus dicatat karena dan harus perlu dicatat karena hal tersebut termasuk ke dalam proses bisnis. Yaitu lanjut ke untuk entiti yang kedua yaitu entiti transaksi. Entiti transaksi ini termasuk dikategorikan sebagai peristiwa, yaitu menyimpan data-data tentang transaksi pembelian yang terjadi di dalam bengkel. Alasannya karena setiap pembelian memiliki data transaksi, pasti memiliki data transaksi yang berkaitan tentang bisnis proses di dalam bengkel. Oh ya, maaf lupa tadi atribut dari atribut dari entiti kendaraan ini yaitu ada nama polisi, terus ada nama pemilik, jenis kendaraan, warna, merek, dan tahun pembuatan. Oke, kita lanjut lagi. Alasan entiti transaksi menjadi Alasan transaksi itu menjadi entiti karena setiap pembelian memiliki data transaksi yang berkaitan dengan bisnis proses dan ini harus dicatat. Oke. Atribut dari entiti transaksi ini sendiri yaitu ada nomor faktur, tanggal, dan kuantum. Lanjut, Mas. Berikut adalah contoh dari tabel dari entiti kendaraan, yaitu atributnya terdapat atribut dari kendaraan yaitu nomor polisi, nama pemilik, ID jenis kendaraan, warna, merek, dan tahun pembuatan. Dan entiti selanjutnya yaitu transaksi. Terdapat atribut nomor faktur, tanggal, dan kuantum. Oke, lanjut Mas. Oke. Selanjutnya terdapat eh, entiti mekanik. Mekanik ini dikategorikan sebagai benda abstrak, yaitu yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai data-data mekanik yang melakukan transaksi atau servis. Alasan menjadi entiti karena pada suatu bengkel hanya tidak hanya memiliki sistem mekanik saja, tetapi ada banyak mekanik yang terdapat dalam suatu bengkel. Dan mekanik ini
dan kita perlu mencatat mekanik, yaitu ID mekanik sebagai penanda untuk setiap transaksi. Nah, mekanik tersendiri memiliki atribut ID mekanik, nama mekanik, dan nomor telepon. Oke, lanjut entiti selanjutnya yaitu service. Service ini dikategorikan sebagai benda abstrak, digunakan untuk menyimpan data service yang dilakukan oleh pelanggan. Rasanya karena pelanggan setiap melakukan servis di bengkel perlu bukti pembayaran atau transaksi. Dan ini terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Entity ini memiliki atribut yaitu antara lain kode servis, jenis servis, harga, dan diskon. Oke, lanjut Mas. Nah, berikut ini merupakan tabel dari entity mekanik dan service. Entity mekanik ini terdiri dari memiliki atribut yang terdiri dari ID mekanik, nama mekanik, dan nomor telepon. Dan juga entity service juga memiliki atribut kode service, jenis service, harga, dan diskon. Oke, lanjut Mas. Lanjut kita ya selanjutnya yaitu entity spare part. Spare part ini dikategorikan sebagai benda nyata, yaitu digunakan untuk menyimpan data spare part yang dibeli oleh pelanggan. Alasannya karena alasan menjadi entity yaitu karena setiap spare part setiap spare part memiliki jenis yang berbeda-beda, sehingga perlu pemberian kode untuk sebagai penanda agar kita lebih agar pelanggan ataupun dalam menyimpan data itu bisa lebih mudah untuk mengetahui nama spare part tersebut sehingga bisa dibedakan antara spare part satu dengan yang lain. Oke, lanjut Mas. Oke, ini adalah contoh dari tabel dari entity spare part, yaitu memiliki atribut kode spare part, nama spare part, terus stok, harga satuan, upah pasang, dan diskon. Oke, lanjut Mas. Nah, lanjut ke soal berikutnya yaitu mengidentifikasi entity-entity yang multi value dan redundant. Di sini entity yang multi value dan redundant yaitu adalah entity jenis kendaraan. Entity ini dikategorikan sebagai benda abstrak yang digunakan untuk menyimpan data jenis kendaraan yang diservis yang terjadi di dalam bengkel. Oke. Alasan dijadikan entity karena ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan, entity ini menjadi redundant sehingga harus dipisah dan menjadi entity tersendiri. Atribut dari entity ini yaitu terdiri dari ID jenis kendaraan, dan jenis kendaraan. Lanjut Mas. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu mengidentifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity, yaitu atribut kondisi kendaraan. Mengapa? Karena bisa menyebabkan multi value pada entity kendaraan. Di suatu transaksi bisa terdapat banyak kondisi pada kendaraan sehingga dia dapat menyebabkan multi value pada entity kendaraan.
Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya penentuan primary UID dan secondary UID pada setiap entity. Berikut eh, hasil berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama yaitu entity transaksi, yaitu UID-nya nomor faktur. Sebelum itu, UID itu adalah unique identify atau kode unik yang dapat membedakan dari atribut lain. Entity dari transaksi, daftar UID-nya nomor faktur, itu termasuk natural dan primary. Kemudian entity kendaraan, daftar UID-nya nomor polisi, bersifat natural dan primary. Kemudian entity mekanik, daftar UID-nya ID mekanik, bersifat natural dan primary. Kemudian nomor telepon, natural dan secondary. Alasan kenapa nomor telepon tidak dijadikan primary, karena kalau nomor telepon itu bisa berubah-ubah, sedangkan ID mekanik itu lebih lebih rinci, lebih menjerumus maksudnya. Kemudian entity service, daftar ID-nya kode service, itu termasuk sifatnya artificial dan primary. Kemudian entity jenis kendaraan, daftar ID-nya ID jenis kendaraan, bersifat artificial dan primary. Kemudian spare part, daftar ID-nya kode spare part dan bersifat natural dan primary. Kemudian daftar ID keduanya nama spare part, bersifat natural dan secondary. Alasannya karena tidak jadi primary, sama dengan nomor telepon, nama spare part bisa berubah-ubah dan kode spare part itu tidak mungkin sama. Next, Mas. Kemudian ini dia tabel identifikasi relationship antar entity. Yang berwarna merah itu yaitu antara entity transaksi dengan entity spare part. Kenapa kok di blok warna merah? Karena itu saling berhubungan atau saling berelasi. Kenapa? Karena pada transaksi tersebut memiliki sebuah spare part atau setiap transaksi ada yang membeli spare part, dan kemudian entity transaksi dengan entity mekanik saling berelasi karena yang membuat transaksi ini pasti ada salah satu mekanik dari bengkel. Kemudian relationship entity transaksi dengan kendaraan, karena jika kendaraan masuk ke bengkel dan melakukan servis ataupun pembelian akan tercatat di transaksi. Kemudian entity mekanik dengan entity service, karena servis dilakukan oleh seorang mekanik. Kemudian entity service dengan kendaraan. Alasannya karena kendaraan ini masuk bengkel, jika melakukan servis, maka dua entity ini akan berelasi. Kemudian entity kendaraan dengan jenis kendaraan. Alasannya karena setiap kendaraan itu banyak yang masuk ke bengkel, jenisnya berbeda-beda, dan itu harus dicatat dengan entity jenis kendaraan, mencantumkan ID, atribut ID ke entity kendaraan. Kemudian yang di blok abu-abu ini maksudnya untuk tidak menulis ulang
entity yang sudah berelasi. Next. Next. Nah, di sini ada tabel nama relationship. Yang pertama antara transaksi dan spare part. Pada transaksi pasti memuat satu spare part atau beberapa spare part. Kemudian nama relasi entity transaksi dan mekanik, yaitu setiap transaksi mesti dibutuhkan satu orang mekanik. Kemudian entity spare part dengan transaksi, nama relationship-nya adalah spare part ini pasti terdapat pada bill transaksi. Kemudian mekanik dengan transaksi, nama relationship-nya mekanik akan selalu terlibat pada transaksi. Dan relationship mekanik dengan service, yaitu mekanik melakukan servis kepada kendaraan. Lalu entity service dengan mekanik, nama relationship-nya adalah service. Service ini pasti dilakukan oleh seorang mekanik. Entity kendaraan dengan jenis kendaraan, nama relationship-nya adalah kendaraan ini pasti memiliki jenis kendaraan yang berbeda-beda. Kemudian nama relationship jenis kendaraan dengan kendaraan sama seperti sebelumnya. Ada beberapa jenis kendaraan memiliki beberapa jenis kendaraan. Next. Kemudian relationship antara transaksi dengan spare part. Optionality transaksi wajib karena setiap transaksi melibatkan spare part yang terjual di dalamnya. Kemudian optionality spare part tidak wajib karena jika menambah spare part baru maka tidak perlu mengubah transaksi. Yang kedua, relationship transaksi dengan mekanik. Optionality transaksi wajib karena transaksi melibatkan mekanik sebagai seorang yang melakukan servis di dalamnya. Optionality mekanik tidak wajib karena tidak semua mekanik melakukan servis saat terjadi transaksi. Next. Relationship transaksi dengan kendaraan. Optionality transaksi wajib karena transaksi melibatkan kendaraan sebagai customer atau objek agar terjadi transaksi. Kemudian optionality kendaraan tidak wajib karena tidak semua kendaraan terlibat dalam transaksi jika kendaraan tersebut tidak memerlukan servis ataupun spare part tambahan. Yang kedua, relationship mekanik dengan service. Optionality mekanik wajib karena setiap servis pasti dilakukan oleh mekanik, tidak mungkin dilakukan oleh pelanggan. Kemudian optionality service tidak wajib karena bisa jadi ada mekanik yang belum pernah melakukan servis. Next. Relationship service dengan kendaraan. Optionality service wajib karena dibutuhkan kendaraan jika ingin terjadi servis. Kemudian optionality kendaraan tidak wajib karena bisa jadi kendaraan tidak menginginkan servis tapi hanya ingin membeli spare part. Yang kedua, relationship kendaraan dengan jenis kendaraan. Optionality kendaraan wajib karena setiap kendaraan harus ada jenisnya.
jika menambah data kendaraan harus mencantumkan jenisnya. Optionality jenis kendaraan tidak wajib karena jenis kendaraan tidak harus ada kendaraannya. Sebelumnya entity jenis kendaraan ini termasuk atribut dalam entity kendaraan. Karena atribut jenis kendaraan bersifat redundan, maka akhirnya dipisah menjadi entity tersendiri. Next. Ya, selanjutnya identifikasi cardinality pada setiap relationship entity akan dijelaskan oleh teman saya, Ulul. Baik, selanjutnya adalah identifikasi cardinality pada setiap relationship entity. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada studi kasus bengkel ini terdapat 6 relationship antar entity. Yang pertama yaitu relationship antara transaksi dengan spare parts. Cardinality yang terjadi pada relationship ini adalah one to many, di mana many berada di sisi transaksi dan one berada di sisi spare parts. Hal ini dikarenakan pada setiap transaksi pasti terdapat satu spare part dan satu spare part bisa dilakukan di banyak transaksi. Relationship yang kedua yaitu relationship antara transaksi dengan mekanik. Cardinality yang terjadi yaitu one to many, di mana many berada di sisi transaksi dan one berada di sisi mekanik. Hal ini dikarenakan dalam sebuah transaksi pasti dilakukan oleh satu mekanik. Akan tetapi satu mekanik bisa melakukan banyak transaksi. Selanjutnya adalah relationship antara transaksi dengan kendaraan. Cardinality yang terjadi adalah one to many, di mana one berada di sisi transaksi dan many berada di sisi kendaraan. Alasannya juga karena dalam satu transaksi bisa terdapat banyak kendaraan, sementara satu kendaraan pasti hanya terlibat dalam satu transaksi. Yang keempat adalah relationship antara mekanik dengan servis. Cardinality yang terjadi yaitu one to many, di mana one berada di sisi mekanik dan many berada di sisi servis. Hal ini dikarenakan satu mekanik bisa melakukan banyak servis, sementara satu servis pasti dilakukan oleh satu mekanik. Yang kelima adalah relationship antara servis dengan kendaraan. Cardinality yang terjadi adalah one to many juga, di mana many di sisi servis dan one berada di sisi kendaraan. Alasannya karena pada setiap kendaraan bisa dilakukan banyak servis, sementara satu servis pasti ditujukan untuk satu kendaraan. Yang terakhir yaitu relationship antara kendaraan dengan jenis kendaraan. Cardinality yang terjadi yaitu one to many, di mana many di sini berada pada sisi kendaraan dan one berada pada sisi jenis kendaraan. Hal ini dikarenakan setiap kendaraan pasti hanya memiliki satu jenis. Akan tetapi, satu jenis kendaraan dapat dimiliki oleh lebih dari satu kendaraan. Untuk selanjutnya adalah tabel IRD-nya. Jadi di IRD ini terdapat 6 hubungan seperti 6 relationship seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Di sini ada relationship antara, yang pertama ada relationship antara transaksi dengan entity spare parts. Di mana relationship yang terjadi tadi adalah one to many. Jadi eh, garis penghubung ini yang satu berada di spare parts, yaitu di one-nya, dan yang many berada di transaksi, yaitu yang garis cabang 3 ini. Pada relationship ini, primary UID atau primary key dari entity spare parts akan menjadi foreign key dari entity transaksi, sehingga isi dari spare part ini akan diwakili oleh primary key-nya dan masuk ke dalam entity transaksi. Kemudian relationship yang kedua adalah transaksi dengan mekanik. Di sini juga terjadi relation cardinality one to many, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka primary key dari mekanik, yaitu ID mekanik, akan menjadi foreign key dari entity transaksi, yang nantinya akan mewakili nama mekanik dan nomor telepon. Sehingga dalam pencatatan transaksi, tidak perlu mencatat nama mekanik dan nomor telepon. Cukup mencatat ID mekaniknya yang akan mewakili nama dan nomor telepon dari mekanik tersebut. Relationship selanjutnya yaitu antara entity transaksi dengan entity kendaraan. Cardinality-nya juga one to many, di mana one di sisi transaksi dan many di sisi kendaraan. Maka pada kasus ini, primary UID dari transaksi akan menjadi foreign key dari kendaraan. Jadi saat mencatat sebuah kendaraan, maka di dalamnya terdapat primary UID dari transaksi. Kemudian ada relationship antara mekanik dengan servis. Relasi yang terjadi juga one to many, di mana one di sisi mekanik dan many di sisi servis. Sehingga primary UID dari mekanik akan menjadi foreign key pada entity service. Jadi saat pencatatan servis baru, nama mekanik dan nomor telepon yang melakukan servis, nomor telepon mekanik yang melakukan servis cukup diwakilkan oleh ID mekanik yang kemudian dicatat dalam entity service. Relationship selanjutnya yaitu entity service dengan entity kendaraan. Cardinality-nya juga one to many, di mana one di sisi kendaraan dan many di sisi service. Maka primary UID dari kendaraan akan menjadi foreign key di entity service, sehingga saat pencatatan service pastikan terlibat entity kendaraan di dalamnya. Nah, itu tidak perlu mencatat nama pemilik, jenis kendaraan, dan lain sebagainya, tapi cukup diwakili dengan primary key, yaitu nomor polisinya. Relationship yang terakhir yaitu relationship antara kendaraan dengan jenis kendaraan. Cardinality yang terjadi juga one to many, yang mana one di sisi jenis kendaraan dan many di sisi kendaraan. Jadi ketika melakukan pencatatan kendaraan, primary UID dari jenis kendaraan yaitu ID jenis kendaraan akan dimasukkan ke dalam entity kendaraan sebagai foreign key dan akan mewakili jenis kendaraan tersebut. Sudah, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Jadi seperti itu logikal IRD yang kami bisa sampaikan untuk bagian logikal IRD. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.